Oke, welcome to my channel. Hari ini saya mau bahas saham kecil ya. Belakangan saya emang tertarik sama saham kecil, jadi buat mungkin teman-teman rekan perjuangan yang senang-senang saham kecil, hari ini saya mau bahas saham Kepik. Kepik ini adalah saham termasuk dalam MNC Group ya. Belakangan MNC Group ini mulai bergejolak sahamnya, dan Kepik ini udah terkoreksi cukup lama. Dia kalau naik kejam, kalau turun juga lama sampai ke titik dia sebelum naik. Kalau kita lihat always tuh gimana ya, saham ini biasanya nih gini nih. Anda kalau yang senang saham gorengan mungkin memperhatikan ya, dia membentuk sebuah turret ya. Saya udah tandain dengan kotak kuning. Jadi kalau diem lama ya kan, lama diem tau-tau jeger ya. Jeger Anda jangan kepancing nih. Biasanya pas naik ini kan langsung arah kan, dar, Anda nggak bakal kebagian juga, dan Anda pasti takut beli di atas. Jadi kalau udah arah gini biasanya mungkin udah, kalau saya bilang sih udah telat ya. Anda kalau mau beli pas lagi sideways ya tinggal kesabaran Anda aja nunggunya. Lalu dia arah lagi, biasanya udah takut juga lah orang beli. Kalau newbie mungkin baru ngejar di sini ya, pagi-pagi mungkin masih nyesel atau beli nyangkut ya. Jadi sebaiknya kalau udah naik Anda jangan beli ya. Kalau saya sih bilang begitu, kalau udah naik kan harganya udah lumayan mahal jadinya. Jadi mending Anda nunggu sampai dia balik ke, kalau yang tektok mungkin di sini bisa ya. Tapi Anda nunggu sampai dia balik sampai ke harga sebelumnya lah, begini ya. Nunggu lalu ya ada aja cuannya tuh ternyata sampai segini ya. Meskipun saya berasumsi dia juga bisa sampai ke yang garis-garis kuning inilah, garis resistnya dia di sekitar 148 sampai 150-an ya. Jadi saham ini prospeknya gimana? Saya rasa prospeknya saham ini masih bisa mantul-mantul ya. Kalau Anda memang senang gorengan sih mungkin ini bisa dilirik. Untuk best price saya belum bisa merekomendasikan di mana, tapi Anda lihat dia udah mulai mantul dari harga 100-nya dia ke 112-an ya, di bawah 120 mungkin ya. Untuk saya bilang sih masih layak lah ya. Kalau 120 naik ke 140-an itu kan udah ya 20%-an juga ya. 10 sampai 20%-an. Kalau untuk valuasinya nanti saya cek, kayak PBV juga masih rendah ya. Anggap aja dia beli tanah juga, sama-sama gini kan, land, MNC Land beli tanah. Nah, dia nih historicalnya begini ya, historicalnya dia tuh begini. Jadi kagetan dia, naiknya kagetan, turunnya juga kaget. Sebenarnya buat trading enak sih sama-sama begini ya. Buat trading yang tektok dalam jangka waktu mingguan, bulanan sebenarnya enak. Tapi Anda ya masih siap kalau dibawa-bawa seperti saat kayak gini ya, mungkin Anda mau istirahat dulu atau apa sih terserah. Tapi enak justru kalau saya bilang sih yang saat kayak gini nih enak nih ya. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Jadi misalnya pas naik lumayan ya Anda misalnya lepas dulu kan, misalnya tujuan tektok. Nah pas habis lepas itu jangan beli saham lain, jadi ya nungguin aja saham ini gitu. Anda trading di satu saham aja kalau yang emang seneng main beginian ya. Dia nunggu satu saham aja gitu sampai tunggu volume besar keluar gitu. Ya kan, kalau saya lihat ini kuning-kuningnya banyak nih buat tektok, emang ya bisa dibilang enak banget ya. Kalau Anda rajin ya, tiap tahun ada aja nih, tiap berapa bulan ada nih. Asalnya rajin sabar ya, sabar nunggu sama rajin nyicil nih, sama-sama gini, jangan main gabrukan ya. Sama-sama gini biasanya masih rajin nyicil, dia dari 120 ke sini kan gede ya. Tuh gede-gede, dia turunnya juga bisa balik ke bawah gitu. Jadi ya menarik saham-saham seperti ini. Kalau saya rasa saya akan dalam channel ini saya mau membahas saham-saham beginian. Jadi saya udah agak males bahas saham yang terlalu blue chip ya. Jadi ini untuk saham-saham yang ibaratnya murah dan hampir murahan ya, murah atau murahan, yaitu tantangannya lebih menarik. Jadi saya bercita-cita membangun channel yang ya ibaratnya saham-saham kecil-kecil gini lah ya. Bisa dibilang resikonya ya, kalau resiko sih Anda pikirkan sendiri. Karena saya bilang sih resiko sih semua sama ada ya. Justru banyak orang nyangkut tuh di saham-saham gede, bukan saham-saham begini gitu loh. Saham-saham begini justru malah memberikan cuan yang lumayan kalau saya bilang ya. Tapi ya kembali lagi ke pemikiran Anda masing-masing, ini hanya pendapat pribadi saya aja. Kalau Anda lihat tuh pergerakannya lumayan ya. Dari 100 ke 150 itu hal yang biasa untuk saham-saham begini.
Nah, dari pergerakan itulah Anda mendapatkan profit kalau Anda memang nyari cuan di pasar modal ya. Tapi kalau Anda misalnya seorang investor yang memang maunya diem aja, ya mungkin lain cerita. Jadi Anda pas harga naik Anda diem aja, pas harga turun Anda beli lagi, pas turun beli lagi, itu juga bisa juga ya. Jadi masing-masing style beda-beda, tapi kalau Anda lihat ya historicalnya begini nih. Dulu sempat naik kejam tahun berapa, 2019, lalu ngasok sampai 2021 baru dia naik lagi. Berarti ibaratnya Anda siapkan waktu 2 tahun untuk saham-saham seperti ini ya. 2 tahun kalau Anda rajin beli 100 sampai 200% dapat. Kita nggak usah muluk-muluk lah, mungkin target saham idealnya mungkin orang ya juga umumnya ya setahun 30%-an dapat kalau Anda rajin cicil ya. Tapi dari grafiknya Anda pelajari satu saham jadi lebih ke fokus ke barang ini gitu. Jangan sampai macam-macam kadang-kadang Anda ya nyangkut satu, pindah yang lain nyangkut lagi. Jadi 2 kali nyangkut, itu yang bikin sakit. Kalau Anda coba fokus satu ini aja, fokus aja satu saham, Anda pilihlah saham yang Anda mungkin detek. Saya sih belakangan emang lagi seneng saham ini ya maksudnya. Tapi apakah saya all in di sini ya enggak gitu. Jadi emang untuk swing emang ini enak banget. Saya jujur udah 4 kali nih tektok-tektokannya dari yang dulu. Tapi tektok-tektokan itu kan bukan dalam waktu dekat ya, dari yang di sini ya, di bawah sini ya kan. Udah kurang lebih 4 kali lah. Jadi ya cuannya juga mungkin ya 5 sampai 15%-an ya kan. Menurut saya lumayan kalau Anda konsisten. Ya jadi saya mau coba disiplin bahasnya, coba aja bahas ini dulu satu gitu ya, jangan terlalu capcay. Jangan terlalu macam-macam, nanti akhirnya malah kurang fokus. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba, ya kalau saya bilang sih Anda nawar-nawar sendiri, Anda cari harganya, tapi sejauh di bawah 120 masih oke ya. Ini masih ada prospek lagi ke 150 sih saya bilang, 140 sampai 150. Ya kalau dia menggila ya bisa aja dia, ya kan kalau menggila bisa aja dia break all time high-nya, dia bisa aja ya. Kita lihat aja prospeknya. Tapi kalau ada tektok-tektok mungkin Anda nggak usah pusing begitu, yang penting Anda dapat harga bawah. Ntar habis jual ya kalau menggila mungkin Anda lupakan cari saham lain kan. Tapi kalau Anda mau yakin hold di bawah terus ya bisa juga. Itu tergantung style Anda sih ini. Ya, ini hanya pendapat pribadi saya saja. Saya lagi senang tektok sama saham-saham seperti ini, meskipun ya saya juga nggak berani main all in di saham-saham seperti ini. Tapi mungkin kedepannya saya pertimbangkan. Jadi saya udah nyiapin budget gitu untuk satu saham ini. Nah budget itu nggak beli saham lain. Jadi anggap aja lah misalnya budgetnya sekian, Anda anggap aja itu all in untuk saham ini gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti seluruh asalnya di sini. Nah itu kalau itu lain cerita itu. Ya, bukan itu. Jadi maksudnya Anda alokasikan budget Anda misalnya sekian, lalu Anda anggap itu jatah untuk ini gitu, jatah untuk saham ini. Nah, Anda yang Anda mainkan fokus untuk ini. Jadi habis jual sisain cash, jangan langsung pindah ke saham lain, terpancing sama. Tungguin aja nanti barangnya turun lagi, serok lagi gitu. Jadi Anda mungkin siapkan beberapa saham favorit Anda yang swingnya enak. Ya begitu, saya mau coba begitu ya. Jadi di channel ini saya usahakan membahas seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang lihat bisa ngikutin apakah hasilnya cuan atau hasilnya malah nyangkut berat ya. Kita lihat ke depannya gimana sama-sama seperti ini ya. Oke, terima kasih buat yang udah ngedengerin ya. Oke.